Claire, that's enough. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Sebelum kita mulai ke pembahasan, seperti biasa, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Film yang akan saya ringkas kali ini bercerita tentang sebuah keluarga harmonis mengalami berbagai peristiwa buruk setelah wanita penyusup menyamar sebagai pengasuh anak mereka. Film ini menghadirkan ketegangan khas thriller psikologi, di mana situasi yang awalnya tampak normal secara perlahan berubah menjadi menegangkan. Mampukah wanita penyusup ini menuntaskan misinya, atau justru dirinya lah yang akan menjadi korban dalam obsesinya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung bernama Claire, di mana ia sedang menyiapkan sarapan untuk sang suami bernama Michael dan putrinya bernama Emma. Di saat yang sama, terlihat seseorang sedang mengetuk pintu rumah mereka. Namun karena suasana bising, mereka pun tak mendengar ketukan itu. Saat Claire sedang menyiapkan minuman, ia terkejut melihat seorang pria menatapnya dari luar jendela. Michael! Emma, stay right there. Karena takut, orang itu pun berlari menjauh. Karena merasa penasaran, Michael pun mengejar pria itu, dan tak lama Michael membawanya masuk ke dalam rumah. Ternyata pria ini dikirim oleh sebuah agensi untuk bekerja di rumah mereka, dan Claire telah diberitahu pihak agensi sebelumnya. Pria ini bernama Solomon, yang merupakan pria disabilitas. Selanjutnya, Claire memberitahu Solomon mengenai pekerjaan yang akan ia lakukan nantinya. Tak lama setelah itu, Claire mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungannya, dan ini adalah pemeriksaan pertamanya dengan seorang dokter kandungan bernama Dr. Mott. Dokter ini meminta Claire berbaring untuk dilakukan pemeriksaan. Di sini Claire merasa heran, kenapa dokter memeriksa pinggulnya di usia kandungan yang masih 3 bulan. Setelah perawat keluar, dokter ini pun memulai pemeriksaan dengan memegang payudara, kemudian lanjut menyentuh area bawah Claire. Dokter ini pun mengatakan bahwa ini adalah prosedur pemeriksaan untuk pasien yang baru pertama kali datang ke sini. Claire mulai merasa tidak nyaman dan mencurigai tindakan sang dokter. Setelah selesai, Claire keluar ruangan dengan ekspresi kecewa. Saking kesalnya, sampai-sampai membuat penyakit asmanya kambuh. Saat di rumah, Claire menceritakan peristiwa yang ia alami di rumah sakit, di mana Claire mengatakan bahwa Dr. Mott sepertinya telah melakukan pelecehan dengan modus pemeriksaan padanya. Claire sangat yakin di mana ia melihat ekspresi dokter itu yang tampak menikmatinya. Mendengar aduan sang istri, Michael pun memutuskan akan melaporkannya ke polisi. Setelah mendapat laporan, pihak berwajib tanpa dibayar pun langsung memproses aduan ini. Singkatnya, berita pelecehan sang dokter kandungan ini pun mulai tersebar luas di berbagai media. Apalagi beberapa korban lain kini ikut membuat laporan, yang akhirnya membuat nama baik Dr. Mott hancur seketika. Karena tak sanggup menanggung malu, Dr. Mott pun akhirnya memutuskan bundir. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan istri almarhum Dr. Mott yang juga sedang mengandung anak pertamanya. Setelah kehilangan suami, ia juga menerima konsekuensi berat, di mana semua aset suaminya termasuk rumah akan disita dan dibekukan karena perbuatan suaminya itu. Namun pihak berwajib masih mengizinkannya tinggal di rumah hingga ia melahirkan bayinya. Nyonya Mott sangat terguncang mengetahui hal ini, seolah ia tak percaya apa yang terjadi pada hidupnya. Bahkan saat berjalan keluar kantor, ia tampak sempoyongan dan akhirnya terjatuh. Ia pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun karena pendarahan hebat, ia pun mengalami keguguran.
dan impiannya untuk memiliki anak pun kini pupus. Situasi ini semakin memperparah kejiwaannya, di mana dalam waktu sekejap, ia kehilangan semuanya. Di saat yang sama, ia melihat berita mengenai penyelidikan kasus suaminya yang kini resmi dihentikan. Selain karena Dr. Mott telah bundir, Claire sebagai pelapor pertama atas kasus ini tak melanjutkan tuntutan. Dalam diam, Nyonya Mott tampak menyimpan rasa dendam pada Claire, yang menurutnya menjadi penyebab kehancuran hidupnya. Dr. Mott was found dead from a self-inflicted gunshot wound. Not filed a suit, although she was the first to accuse Mott of molesting her. 6 bulan berikutnya, kehidupan Claire dan keluarganya semakin harmonis dengan kehadiran anak kedua mereka bernama Joy, sementara Solomon terlihat masih bekerja di sana. Dalam perbincangan, Claire mengatakan ingin membangun rumah kaca untuk merawat beberapa tanaman yang memang menjadi hobinya. Menyadari kesibukan sang istri, Michael pun menyarankan mencari pengasuh untuk meringankan pekerjaan Claire. Namun Claire belum merasa yakin karena ia takut tidak menemukan orang yang cocok untuk mengasuh bayi mereka. Suatu hari, janda Dr. Mott muncul di komplek dan bertemu dengan Claire. Ia memperkenalkan diri dengan nama Peyton. Excuse me, do you know where the Bartells live? Oh, well, I'm Claire Bartell. Oh, hi. I'm Peyton Flanders. Hi. Claire sama sekali tidak mengetahui bahwa wanita ini adalah istri Dr. Mott. Sampai di sini kita mengetahui bahwa kedatangan wanita ini ingin melakukan balas dendam. Ia berpura-pura ingin melamar sebagai pengasuh karena melihat iklan lowongan dari Claire. Awalnya Claire merasa takut karena Peyton bukan dari agensi. Namun karena Peyton bersikap lembut dan meyakinkan, Claire pun mempersilahkannya masuk. It's fine, really. I mean, you're here, so come on in. Claire menanyakan asal-usul Peyton dan pengalamannya sebagai pengasuh. Tentu Peyton pun berbohong mengelabui Claire soal dirinya. Namun ia mengaku pernah kehilangan suami dan anaknya dalam waktu berdekatan. Dan setelah momen pahit itu, ia mendapat tawaran sebagai pengasuh di sebuah keluarga. Claire lalu mengajak Peyton naik ke lantai atas untuk memperkenalkan bayinya. Namun di balik senyumnya yang tenang, Peyton sejak tadi telah mengamati rumah Claire secara seksama. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Sudah jelas bahwa ia menyimpan niat tersembunyi untuk menghancurkan Claire dari dalam rumahnya sendiri. Peyton Solomon. Nice to meet you, Solomon. Yeah, very hungry. Oh, well, I've taken up half your morning. Sebelum Peyton pergi, Claire mengundangnya untuk datang makan malam. Sekalian ingin memperkenalkan Peyton pada suaminya. I'll be here. Dan singkatnya, Claire pun memperkenalkan Peyton pada Michael sebagai pengasuh anak mereka. Dan saat selesai makan malam, Michael menanyakan pada Claire, apakah istrinya itu sudah yakin ingin mempekerjakan wanita asing itu. Claire merasa sangat yakin karena ia melihat Peyton sangat sopan dan terlihat sangat baik pada anak-anak. Dan saat mereka terus mengobrol, Peyton berpura-pura menyelamatkan Joy dengan mengambil anting yang masuk ke mulut sang bayi. Akting Peyton ini pun berhasil membuat Michael dan Claire terkesima dan semakin yakin kalau wanita ini adalah sosok yang tepat untuk mengasuh anak mereka. Esok harinya, Peyton tiba dengan membawa barang-barangnya karena per hari ini ia akan bekerja mengasuh Joy. You didn't have to do that. Oh, that's very pretty. Claire lalu membawa Peyton menuju kamarnya yang terletak di basement. Saat tengah malam, Peyton terbangun lalu diam-diam ia naik ke kamar Joy, di mana ia langsung menutup pintu, dan inilah yang terjadi. Tampaknya obsesi Peyton tak cukup hanya ingin menyakiti Claire, akan tetapi ia juga ingin merebut sang bayi dan menggantikan posisi Claire sebagai ibu. Esok paginya, Claire mulai membangun rumah kacanya. Terlihat Emma sangat akrab dengan Solomon. Kemudian saat malam hari, dua orang teman Michael datang karena mereka ada janji makan malam di luar. Salah satu teman Michael bernama Marlin menghampiri Peyton dan saling berkenalan. Tak berapa lama Claire turun dan mereka pun bersiap pergi. Claire menitipkan rumah dan kedua anaknya pada Peyton. Saat sedang makan malam, Marlin mengingatkan Claire supaya berhati-hati pada pengasuh barunya dan jangan membiarkan wanita itu terlalu bebas di rumahnya, karena itu akan menjadi petaka dalam rumah tangganya nanti. Karena dalam suasana gembira,
Claire pun hanya menanggapinya dengan tertawa. Sementara di dalam rumah, Peyton mulai membangun permainannya. Ia mengajak Emma menonton film horor. Padahal Claire sangat melarang Emma menonton film seperti ini. Peyton meminta Emma tidak memberitahu ibunya dan menjaga rahasia mereka. Setelah itu, Peyton pergi ke kamar Joy dan kembali menyusuinya. Ia menjadikan Joy sebagai pengisi kekosongan emosionalnya setelah kehilangan bayinya. Esok hari saat di taman, Peyton mengaku pada orang lain bahwa Joey adalah anaknya. Kemudian ia menyempatkan mampir ke sekolah Emma untuk menghajar 2 murid nakal yang selalu mengganggu Emma. Tentu ini ia lakukan untuk membuat Emma semakin simpati padanya. Berpindah ke rumah di mana terlihat Claire sedang menyusui bayinya. Namun Joy tampak menolak ASI sang ibu. Kemudian ia menanyakan pada Peyton tentang perubahan pada anaknya itu. Namun Peyton bersikap manis seolah tidak tahu apa-apa. Tak berapa lama, Michael terlihat terburu-buru berangkat ke kantor. Ia menitipkan surat proposal proyek pada Claire untuk dikirimkan ke kantor pos. Bye, Michael. Kemudian, Claire mengajak Peyton ke sebuah greenhouse yang berisi banyak tanaman, di mana dirinya telah lama menjadi relawan merawat tanaman di sini. Claire mengatakan sangat menginginkan rumah kaca seperti ini, tapi dengan versi yang lebih kecil. Saat sedang mengobrol, Peyton permisi ke toilet, dan sesampainya di dalam, ia mengeluarkan surat proposal Michael yang telah ia ambil dari tas Claire, lalu menyobeknya, yang mana tujuannya untuk mengganggu hubungan Claire dan Michael. Ia meluapkan amarahnya karena tak sabar melihat kehancuran Claire. Sejauh ini, Peyton telah berhasil melakukan satu demi satu permainannya. Ia bertindak sangat dingin dan penuh perhitungan. Selanjutnya saat di kantor pos, Claire tak menemukan proposal itu. Ia sangat cemas karena proposal suaminya itu sangat berharga. Di sini, Peyton berpura-pura ikutan bingung dan mencemaskan kondisi Claire yang asmanya terlihat kambuh. Claire, are you alright? Saat di rumah, Claire meminta maaf karena telah lalai menghilangkan proposal penting suaminya itu. Meskipun marah, tapi Michael tetap menunjukkan sikap tenang dan tidak terlalu menyalahkan istrinya. Beberapa hari berlalu, Claire mengadu pada Michael soal Joy yang tidak pernah mau lagi minum ASI-nya. Michael pun mengatakan tidak perlu cemas dan Joey akan baik-baik saja. Saat di kantor, Michael didatangi oleh Peyton. Tentu ada rasa canggung melihat sang pengasuh menemuinya. Di sini Peyton berpura-pura perhatian pada Claire yang terlihat sering bersedih. Ia memberi ide pada Michael supaya mereka diam-diam memberi kejutan di ulang tahun Claire nanti. Seketika Michael pun setuju mendengar saran dari pengasuhnya itu. Kemudian kita berpindah ke Solomon yang terlihat menaiki tangga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Secara tak sengaja ia melihat Peyton sedang menyusui Joy. Tentu ia sangat terkejut melihat pemandangan itu. Dan tak lama, Peyton memergokinya. Seketika pria disabilitas ini panik dan segera turun. Sementara wajah Peyton langsung berubah. Tentu ia merasa khawatir jika Solomon memberitahu Claire, maka semua rencananya akan berantakan. Tak lama, Emma yang baru pulang sekolah datang menghampiri Solomon yang sedang bersembunyi di samping rumah. The head or is that the foot? Peyton pun datang dan meminta Emma masuk ke rumah. Peyton mulai menyadari bahwa Solomon akan menjadi penghalang untuknya. Ia pun mengancam pria polos ini supaya tidak mengadukan apa yang barusan ia lihat. I won't let you hurt them. They're my friends. Selesai bekerja, Solomon dipanggil oleh Michael dengan tatapan tajam. Seketika ia merasa takut melihat raut wajah majikannya itu. Solomon pun pasrah dan perlahan mendekat ke arah Michael yang ternyata memberi kejutan sebuah sepeda baru untuknya. Keluarga Claire memang sangat menyayangi Solomon. Di samping hasil kerjanya, ia juga sangat baik dan dekat dengan Emma. Situasi ini pun membuat Peyton membuat fitnah, seolah-olah Solomon berbuat tidak senonoh pada Emma. Claire tidak yakin Solomon berani berbuat itu dan mengatakan Peyton salah paham. Tentu ini adalah fitnah yang sengaja ia buat supaya Claire berpikir
untuk menyingkirkan pria itu. Meskipun Claire tak percaya sepenuhnya, tapi ucapan Peyton itu mulai mengganggu pikirannya. Ia pun meminta Emma untuk tidak takut mengadu jika sesuatu hal buruk terjadi padanya. Keberadaan Solomon sangat membuat Peyton tidak nyaman. Suatu pagi, saat Claire mencari peralatan di gerobak Solomon, ia terkejut melihat celana dalam Emma ada di sana. Seketika hatinya hancur dan langsung meluapkan amarahnya pada Solomon yang kebetulan muncul di belakangnya. Solomon yang tidak tahu apa-apa dibuat bingung. Tak lama ia melihat Peyton yang menyusul masuk dengan tatapan tajam padanya. Bisa dipastikan bahwa ini adalah perbuatan Peyton yang menjebaknya, seolah dirinya melecehkan Emma, yang mana tujuannya supaya Solomon segera tersingkir. Solomon pun akhirnya dipecat dan dikembalikan ke agensi yang mempekerjakannya. Ia hanya bisa tertunduk menerima hukuman yang tak sama sekali ia perbuat. Emma sangat bersedih atas kepergian pria baik itu, sementara mental Claire semakin terpuruk, di mana ia tak menyadari bahwa semua peristiwa buruk belakangan ini adalah permainan kotor sang pengasuh. Ini adalah rencana besar Peyton, di mana ia bukan hanya berhasil menyusup, tapi ia kini sudah berhasil merusak emosional Claire dan mengontrol kedua anaknya yang semakin dekat dengannya. Peyton mengatakan bahwa ibunya sengaja mengusir Solomon karena tak menyukainya. Peyton juga berkata buruk soal Claire, yang membuat Emma kini membenci ibunya dan ia ingin dirawat oleh Peyton. Take care of me. Of course I would. And your daddy too. Sejauh ini, langkahnya benar-benar mulus, di mana Claire dan keluarganya sedang terjebak dalam permainan psikologis Peyton. Claire semakin terpukul melihat perubahan Emma yang tidak mau lagi dekat dengannya. Bahkan Emma terlihat bukan seperti anaknya lagi. My little girl, she's so angry. Peyton pun seperti biasa bersikap manis dan berpura-pura perhatian dengan kondisi Claire saat ini. Kemudian, Michael diam-diam berbincang dengan Peyton soal kejutan acara ulang tahun Claire. Michael mengatakan bahwa Marlin ingin ikut mempersiapkan acara. Michael pun merasa tak yakin acara ini berhasil dan berencana untuk membatalkannya. Namun Peyton dengan mulut manisnya merayu Michael untuk tetap melaksanakan acara untuk menghibur Claire yang akhir-akhir ini sering bersedih. Tak berselang lama, terlihat Marlin dan Claire baru saja tiba, dan Peyton pun langsung datang menghampiri sang majikan. Saat Peyton membantu mengangkat barang-barang, perhatiannya tertuju pada korek api milik Marlin, lalu kemudian mengambilnya. Di sini Marlin merasa aneh melihat sebuah benda yang tergantung di jendela. Claire pun mengatakan bahwa itu adalah lonceng angin pemberian Peyton. Tak lama Marlin pun pamit pulang. Meskipun Peyton adalah dalang dari peristiwa tak menyenangkan di rumahnya, namun bagi Claire, Peyton adalah pembantu yang sempurna. Selain mengasuh anaknya dengan baik, Claire merasa Peyton selalu perhatian padanya. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Claire tak canggung bercerita tentang romansanya dengan Michael. Walaupun hubungan keduanya sangat romantis, Claire mengungkapkan bahwa sebenarnya cinta pertama suaminya adalah Marlin. Peyton pura-pura terkejut mendengarnya karena ternyata ia telah mengetahui hal ini. Peyton kemudian menyinggung soal Michael yang belum pulang kantor. Ia kemudian memancing Claire untuk menghubungi suaminya itu, di mana ternyata Michael dan Marlin sedang berada di sebuah restoran, tapi bukan untuk urusan pribadi, melainkan mereka sedang menyusun daftar tamu yang akan diundang di acara ulang tahun Claire nantinya. Singkat cerita, Michael pun pulang ke rumah. Claire mengatakan kenapa suaminya itu tidak mengangkat teleponnya. Michael pun beralasan bahwa ia sedang di ruangan yang tidak ada teleponnya. Michael sengaja berbohong karena takut rencana kejutan itu diketahui Claire. Esok harinya saat di tempat laundry, si tukang laundry menemukan korek api di salah satu celana Michael. Claire pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, karena itu adalah korek api milik Marlin. Dan ketika kembali ke rumah, Claire langsung mengungkapkan kekecewaannya dan menuduh Michael telah berselingkuh dengan Marlin dengan bukti korek api yang ia temukan di celana Michael. Fucking Marlene! Alright, Claire, that's enough. Tentu Michael membantahnya dan meminta Claire untuk menjaga ucapannya,
Karena saat ini ada banyak orang di rumah mereka. Claire pun langsung menatap sekumpulan orang-orang yang memadati ruang tamunya. Michael pun menegaskan bahwa tadi malam ia dan Marlene sedang mempersiapkan acara kejutan ulang tahun Claire yang saat ini diadakan. Seketika Claire pun merasa bersalah dan perlahan menemui para tamu yang hadir. Namun pertengkaran mereka barusan telah didengar oleh semua orang dan merusak acara yang seharusnya berjalan meriah. Surprise. Marlene yang mendengar ucapan Claire yang menuduhnya berselingkuh dengan Michael pun langsung pergi. Sementara Peyton pura-pura bersedih. Padahal dirinya lah yang merencanakan semua ini dari awal dan sengaja membenturkan Marlene dan Michael untuk memprovokasi Claire hingga acara kejutan itu berubah menjadi momen memalukan. Lagi-lagi sejauh ini permainannya berhasil dan sudah pasti Peyton lah yang menaruh korek api itu di celana Michael. Setelah itu, Claire merasa menyesal atas sikapnya yang telah mengacaukan acara kejutan yang sudah Michael persiapkan untuknya. Bukan itu saja, ia menyadari ucapannya itu telah melukai Marlene. Di sini Claire mulai menyadari di mana sejak kehadiran Peyton, banyak sekali peristiwa buruk menimpa keluarganya. Ia pun curiga ada yang tidak beres dengan pengasuh anak mereka itu, meskipun saat ini ia tidak bisa menuduhnya. Perkataan Claire ini ternyata didengar oleh Peyton melalui speaker. Menyadari Claire mulai curiga padanya, Peyton pun mempercepat rencananya. Ia diam-diam masuk ke rumah kaca, lalu membuat semacam jebakan dengan membuka atap kaca, kemudian mengganjal pemutarnya dengan sebuah sekop. Tujuannya sudah pasti untuk membuat Claire celaka. Kemudian kita berpindah ke Marlene yang merupakan pengusaha properti. Pagi itu, ia menerima daftar beberapa rumah yang belum laku terjual. Dan salah satu rumah itu adalah rumah almarhum Dr. Mott. Namun Marlene melihat ada yang aneh di rumah itu, di mana ia menemukan lonceng angin yang tidak asing baginya. Karena penasaran, ia pun pergi ke perpustakaan untuk mencari berita lama terkait tewasnya Dr. Mott. Saat melihat salah satu berita, Marlene menemukan sosok seorang wanita yang berduka. Yang tak lain wanita itu adalah Peyton. Berpindah ke Claire yang mengatakan pada Peyton bahwa ia ingin keluar sebentar untuk mengambil bibit tanaman. Sementara Marlene yang telah mengetahui siapa Peyton langsung menelpon ke rumah Claire. Namun sayangnya, yang mengangkat telepon adalah si Peyton dan mengatakan Claire tidak ada di rumah. Menyadari Claire dalam bahaya, Marlene langsung menuju rumah Claire. Dan sesampainya di sana, Marlene langsung melabrak Peyton. Ia mengatakan telah mengetahui siapa Peyton sebenarnya. Seketika Peyton terkejut, lalu memohon supaya Marlene tidak membocorkan rahasianya pada Claire. Marlene, please. Where is she? Tentu Marlene tidak menghiraukan ucapan Peyton dan memaksa memberitahu di mana Claire berada. Peyton pun memberitahu bahwa Claire ada di rumah kaca. Tanpa pikir panjang, Marlene pun langsung menuju ke sana. Marlene, please don't go out there. Saat membuka pintu, atap kaca pun pecah berkeping-keping dan langsung menghujani Marlene yang membuatnya tewas di tempat. Berpindah ke Claire yang sedang berada di tempat bibit. Seorang petugas memberitahu bahwa Claire mendapat telepon dari seorang wanita bernama Marlene dan menitipkan pesan singkat. Tak berapa lama Claire pun bersiap pulang. Menyadari Claire akan sampai di rumah, Peyton mengambil alat semprot asmanya dan mengurasnya hingga kering. Bahkan ia juga menguras habis stok cairan obat yang tersimpan di laci. Kemudian ia pergi membawa Joey keluar rumah. Tak berselang lama, Claire sampai di rumah. Kemudian ia langsung memasukkan bibit tanaman ke dalam rumah kaca. Dan saat masuk ke dalam, ia terkejut melihat jasad Marlene yang telah tewas mengenaskan. Ia pun langsung menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Namun di saat yang sama, penyakit asmanya tiba-tiba kambuh. Ia pun mengambil alat semprot asmanya. Namun sayang, alat itu sudah kering. Ia pun pergi ke dapur untuk mengambil alat cadangan. Tapi sialnya, alat itu juga sudah dikuras habis oleh Peyton.
Kemudian, Claire ingin mengambil tasnya yang terjatuh di pintu rumah kaca yang berisi satu alat semprot asmanya. Namun karena kondisinya yang sudah drop, ia pun tak mampu bertahan dan tumbang seketika. Tak berapa lama, polisi dan para medis sampai di rumah Claire. Peyton yang melihat itu pun langsung bergegas pulang. Peyton berpura-pura terkejut melihat apa yang terjadi pada majikannya itu. Dan di saat yang sama, para polisi juga akhirnya menemukan jasad Marlene. Singkat cerita, Claire masih bisa diselamatkan dan saat ini dalam perawatan intensif. Di sana ada Michael yang mengkhawatirkan kondisi sang istri. Sementara Solomon sejak tadi memantau dari luar rumah sakit, di mana ia juga sangat mengkhawatirkan kondisi Claire yang sangat baik padanya. Selanjutnya, Michael pulang ke rumah dan langsung menutup pintu rumah kaca, di mana ia sangat trauma dengan tewasnya Marlene. Tak lama, Peyton datang menghampiri dan mengajak Michael masuk. Di sini Peyton memanfaatkan situasi dengan berusaha menggoda Michael. Namun Michael menolak dengan mengatakan bahwa hanya ada satu wanita di dalam hidupnya. There's only one woman for me. Beberapa hari berikutnya, Claire keluar dari rumah sakit dan bersiap pulang. Tanpa mereka sadari, ternyata Emma sejak tadi melihat keberadaan Solomon yang mengikuti mobil mereka. Sesampainya di rumah, Claire disambut oleh Peyton yang mengatakan sangat senang dengan kembalinya Claire. Setelah itu, Claire naik ke kamar Joy dan ia terkejut melihat dekorasi baru yang dibuat oleh Peyton. Namun Claire tampaknya tidak terlalu menyukainya. Keesokan harinya, Claire merasa penasaran dengan pesan Marlene sebelumnya. Tak lama, ia pun mendatangi kantor Marlene untuk mencari petunjuk kenapa dia menghubunginya dan memberikan pesan urgent. Claire lalu melihat beberapa agenda kerja Marlene hari itu. Si karyawan mengatakan, sebelum pergi, Marlene sempat melihat salah satu gambar rumah yang membuatnya penasaran. Claire pun melihatnya dan seketika terkejut saat mengetahui bahwa pemilik rumah itu adalah Dr. Mott yang telah bundir. Claire lalu mendatangi rumah itu dan langsung masuk ke dalam. Saat masuk ke salah satu kamar, Claire kembali terkejut melihat wallpaper yang sama seperti wallpaper yang terpasang di rumahnya. Seketika ia menyadari bahwa Peyton adalah istri Dr. Mott. Setelah mengetahui siapa sebenarnya Peyton, Claire langsung bergegas pulang dan sesampainya di rumah, tanpa basa-basi, ia langsung memukul Peyton hingga tersungkur. Melihat kejadian itu, Michael merasa heran, hingga Claire pun memberitahu bahwa Peyton adalah istri Dr. Mott yang menyusup ke rumah mereka. Seketika Michael pun mengusir wanita itu tanpa mengizinkannya mengambil barang-barangnya. Untuk menghindari bahaya, mereka memutuskan menginap di hotel untuk beberapa hari, dan saat bersiap-siap, Michael mendengar suara musik dari dalam basement. Karena penasaran, ia pun turun dan melihat kamar Peyton sebelumnya terbuka. Namun saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana, dan suara musik itu berasal dari radio. Michael pun kembali ke atas, hingga inilah yang terjadi. Claire yang mendengar teriakan Michael lalu memeriksanya. Di sana Claire menemukan pecahan bola lampu. Sang suami mengatakan bahwa Peyton masih ada di dalam rumah. Tak menunggu lama, Claire pun menghubungi panggilan darurat. Namun Claire tak menyadari kemunculan Peyton yang sudah bersiap menghajarnya dengan sebuah sekop. Meskipun sempat mengelak, Claire akhirnya tak mampu menangkis serangan Peyton, dan akhirnya ia mendapat pukulan keras dari wanita penyusup itu. Setelah itu, Peyton mendatangi Emma yang ketakutan dengan mengatakan bahwa ia akan membawa Emma dan Joey bersamanya. Namun saat masuk ke kamar, ternyata Joey tidak ada di ranjangnya. Sementara Emma dengan cepat mengunci pintu dan mengurung Peyton di dalam kamar tersebut. Kemudian ia pun membawa adiknya bersembunyi di ruang pakaian. Sementara Peyton berusaha keluar dengan menghancurkan pintu. Peyton pun mencari Emma dengan petunjuk suara tangisan Joy.
Dan saat masuk ke ruang pakaian, Emma dan Joey ternyata sudah pergi, dan suara tangisan itu ternyata berasal dari speaker. Tak lama, Peyton kembali mendengar tangisan Joey dari atas loteng. Ia pun langsung naik ke atas dan menemukan Solomon ada di sana, membantu menyelamatkan Emma dan adiknya. Give him over. Peyton pun memaksa Solomon memberikan Joey padanya, dan tak berselang lama, Claire muncul untuk menyelamatkan kedua anaknya, hingga perkelahian pun terjadi. Namun Claire tak mampu berbuat banyak karena asmanya tiba-tiba kambuh. Menyadari Claire tak lagi menjadi ancaman, Peyton kembali memaksa Solomon memberikan Joey padanya. Namun ternyata Claire hanya berpura-pura sakit. Seketika ia kembali bangkit dan mendorong Peyton hingga terjatuh. Namun wanita penyusup ini masih mampu melawan. Peyton pun mengambil tongkat besinya dan bersiap memukul Claire. Beruntung Solomon berhasil menarik tangan Peyton. Melihat ada kesempatan, Claire yang sudah muak dengan perbuatan Peyton langsung mendorong wanita itu hingga terjatuh dari atas loteng. Dan Peyton pun tewas seketika. Film berakhir dengan happy ending, di mana keluarga Claire berhasil selamat dari bayang-bayang wanita penyusup dan kembali menjalani kehidupan keluarga bahagia seperti sebelumnya. Claire sangat berterima kasih atas pertolongan Solomon dan memintanya kembali tinggal di rumahnya. Solomon, come on. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan hingga akhir video. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.